Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Velasova. Di sini akan mempresentasikan hasil modifikasi rancangan pembelajaran untuk memenuhi UTS PPG mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Modifikasi yang saya lakukan itu berdasarkan kondisi kelas yang saya amati, yaitu kelas 12 IPS 1 pada SMA Negeri 11 Depok. Latar belakang dari peserta didik dalam satu kelas itu memiliki etnis dan budaya yang sama, karena sekolah ini menerapkan sistem zonasi di mana peserta didiknya berasal dari daerah yang sama, yaitu Kota Depok. Sedangkan dalam satu kelas memiliki keberagaman pada status sosial. Dan untuk aspek perkembangan peserta didik, setelah saya amati, ternyata dalam satu kelas memiliki rentang usia dari 17 sampai 18 tahun, yang mana ini menandakan peserta didik sudah melewati tahap perkembangan kognitif operasional formal. Untuk aspek kesiapan belajar, itu dalam satu kelas memiliki kesiapan belajar yang beragam untuk tiap peserta didiknya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Untuk kesiapan belajar ini memengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami materi, mengerjakan tugas, dan semangat belajar. Seperti jika peserta didik memiliki kesiapan belajar yang tinggi, maka kemampuan mereka dalam memahami materi itu cukup baik, akan lebih baik daripada peserta didik yang lain, dan mengerjakan tugasnya juga lebih cepat, dan semangat belajarnya juga lebih tinggi. Dan untuk peserta didik yang dengan kesiapan belajar yang rendah, itu kemampuan memahami materinya tidak semampu peserta didik yang lain. Dan untuk mengerjakan tugasnya lebih membutuhkan waktu lebih lama, dan semangat belajarnya yang cenderung rendah. Proses pembelajaran yang saya amati dibawakan oleh guru Pamong di kelas 12 IPS 1, dan pembelajaran tersebut berjalan secara interaktif. Dalam pembelajaran, guru mengusahakan adanya tarik ulur yang berbentuk tanya jawab dengan menunjuk beberapa peserta didik yang diselipkan selama penjelasan materi. Tarik ulur ini bertujuan untuk menciptakan sedikit ketegangan pada diri peserta didik agar mereka memiliki urgensi atau rasa butuh untuk memperhatikan penjelasan guru. Ini merupakan cara guru untuk membuat peserta didik menjadi fokus pada pembelajaran. Namun, fakta bahwa pembelajaran tersebut yang masih berpusat pada guru tidak bisa diabaikan. Cara tarik ulur ini mungkin saja ampuh dan bisa untuk mengambil perhatian dan fokus peserta didik. Tetapi, setelah tarik ulur itu selesai dan penjelasan kembali dibawakan oleh guru, tidak menutup kemungkinan bahwa peserta didik akan pecah kembali fokusnya. Berdasarkan kondisi kelas yang sudah saya paparkan tadi, saya memodifikasi RPP agar cocok dengan kelas tersebut. Modifikasi yang saya lakukan ini mempertimbangkan kesiapan belajar peserta didik yang beragam, maka pembelajaran diberikan dengan membuat kelompok belajar heterogen yang berisi peserta didik dengan kesiapan belajar yang tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, pembelajaran yang masih teacher-centered atau berpusat pada guru, saya alihkan menjadi student-centered atau berpusat pada peserta didik dengan memberikan kegiatan diskusi kelompok. Berikut ini adalah RPP yang sudah saya modifikasi dengan materi pokok statistika kelas 12 dengan alokasi waktu 90 menit untuk pertemuan kelima yang membahas kuartil dan desil atau ukuran letak pada data kelompok. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi fakta dan menentukan ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan student-centered approach dengan strategi cooperative learning yang menggunakan metode Student Team Achievement Division atau STAD. Di STAD ini menggunakan sintaks, yaitu yang pertama penjelasan materi oleh guru, diikuti dengan diskusi kelompok atau kerja kelompok, lalu dilanjut dengan kuis individu untuk mengukur pemahaman peserta didik, kemudian yang terakhir adalah apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah proyektor, PPT materi, internet, papan tulis, Google Site, LKPD, dan Quizzes.
Masuk ke kegiatan pembelajaran, yang pertama adalah pendahuluan, yaitu guru memberikan salam, berdoa bersama, lalu memeriksa kehadiran siswa. Untuk kegiatan intinya, yang pertama ada menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada peserta didik. Di sini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran model STAD yang akan dilakukan pada hari itu. Fase kedua, menyajikan materi. Guru menyajikan materi mengenai kuartil dan desil dari data kelompok dengan PowerPoint. Untuk fase ketiga ada diskusi kelompok. Jadi peserta didik dibagi menjadi kelompok heterogen berisi 5-6 orang untuk mengerjakan LKPD. Kemudian guru membimbing kelompok tersebut untuk menyelesaikan LKPD tersebut dan jika sudah selesai, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan ditanggapi dengan kelompok lain. Fase keempat yaitu kuis individu. Di sini kuis yang diberikan berkaitan dengan materi dari LKPD yang sudah didiskusikan dan juga dengan menekankan bahwa kuis tersebut dikerjakan secara individu untuk mengukur pemahaman peserta didik. Dan fase yang kelima yang terakhir adalah memberikan penghargaan dan apresiasi. Di sini guru memberikan penghargaan dan apresiasi berbentuk pujian terhadap diskusi kelompok dan kuis individu yang sudah dilakukan. Kegiatan penutupnya yaitu merefleksikan kegiatan pembelajaran dan menginformasikan kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Sampai sini kegiatan pembelajarannya sudah selesai. Dan untuk penilaiannya yang digunakan dalam pertemuan ini, ada penilaian pengetahuan yang terdiri dari LKPD kelompok dan kuis individu, dan penilaian sikap pada saat kerja kelompok, yaitu penilaian sikap profil Pancasila berisi aspek gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sekian presentasi dari saya terkait modifikasi rancangan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.